Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Yang terhormat pimpinan Majelis Dakwah Islamiyah Indonesia beserta seluruh anggotanya, dan yang terhormat para dewan juri, dan yang terhormat para sahabat Majelis Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan tentang penguatan moderasi beragama. Kita sebagai generasi pemuda milenial sekarang yang akan memimpin masa depan, hendaklah kita berkarya tentang seni ataupun video yang mengedukasi terhadap moderasi beragama. Moderasi sendiri ialah pengurangan kekerasan, kestabilan, dan keseimbangan. Adapun beragama ialah merupakan kata sifat yang mengandung makna kepercayaan, keyakinan, dan sandaran di dalamnya. Dan apabila keduanya digabungkan antara moderasi beragama, maka istilah moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan berperilaku selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Maksudnya ialah moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktek beragama orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Moderasi beragama ini telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersusuku agar kamu saling mengenal. Dalam ajaran Islam, terdapat larangan yang cukup tegas untuk tidak membeda-bedakan orang lain. Larangan itu termasuk membeda-bedakan dari segi suku, ras, bangsa, agama, hingga warna kulit sekalipun. Manusia dilarang keras merendahkan orang lain dan merasa dirinya paling unggul dibandingkan yang lain. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang hablum minallah, yaitu hubungan baik terhadap Allah, dan hablum minannas, yaitu hubungan baik terhadap manusia. Maka dengan ini kita harus bersikap moderasi beragama. Bahkan di dalam Pancasila, yaitu dalam sila yang pertama, telah menunjukkan sikap moderatnya Indonesia terhadap agama. Disebutkan dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana kita ketahui sendiri makna ketuhanan ialah umum, tidak terfokus kepada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia yang berpacu pada Pancasila dan berpacu pada Al-Quran dan Hadis, yang telah jelas untuk kita bersikap moderat kepada agama yang lain. Maka dengan sikap moderasi beragama, kita bangsa Indonesia akan selalu berjaya dikarenakan tidak ada yang menghina, menghujat, bahkan memusuhi sekalipun. Umat Islam harus berupaya mewujudkan ajaran-ajaran mulianya guna berlomba-lomba dalam kebaikan, menciptakan kedamaian publik, serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini bisa dimungkinkan jika sikap toleran dan moderat menjadi prinsip dasar di dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak aneh bila terdapat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan kitab Sahihul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin qala, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyul adiyani ahabbu ilallah? Qala, al-hanafiyyatu samhah. Rawahul Bukhari. Yang mana artinya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, suatu ketika dinyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan agama yang lurus dan moderat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menghabarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menjelaskan posisi toleransi dan moderasi dalam Islam. Moderasi dan toleransi merupakan esensi dalam Islam. Allah menciptakan manusia untuk dicintai dan saling mencintai. Kita mencintai makhluk berarti kita menghargai dan mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini
kita bisa mengambil intisari bahwa toleransi dan moderasi telah ada dan harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam lingkup intra-agama atau antar-agama. Meskipun memiliki perbedaan konsep teologis, bukan berarti lantas membuat kita saling curiga dan bermusuhan. Sebaliknya, komitmen untuk berlomba-lomba berbuat baik sesama haruslah menjadi konsensus bersama. Salah satunya ialah dengan memahami arti penting toleransi dan saling menghormati. Memahami toleransi berarti memahami Islam itu sendiri, bahkan juga dapat dimaknai sebagai upaya memahami agama-agama lain, karena agama-agama lain juga mempunyai ajaran yang sama tentang toleransi dan kasih dan kedamaian. Realitasnya, kesadaran toleransi belum sepenuhnya disadari sebagai misi beragama, sehingga sikap intoleran kerap dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Seakan-akan menjadi intoleran lebih mudah dibandingkan menjadi toleran. Sikap intoleransi tercermin pada tindakan kekerasan, intimidasi, dan tindakan terorisme sebagai puncak aktivitasnya. Upaya membangun toleransi harus menjadi prioritas terutama dalam konteks masyarakat yang majemuk. Pemahaman atas pentingnya toleransi mesti menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik. Hanya dengan itu, hidup kita berbangsa dan bernegara akan lebih bermanfaat. Agama akan sangat bermanfaat apabila berperan membangun nilai-nilai keberadaban publik dan sosial. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.